Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Para jamaah pemirsa channel YBI Academy, khususnya para mahasantri putra dan putri Ma'had Al-Ilm Yogyakarta, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya dan menambahkan taufiknya serta menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan sampai akhir hayat kita, meninggal sulul khatimah dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tulisan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mensyarah kitab yang terkenal Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sampailah kita pada halaman ke-13, yaitu poin kelima, al-iman bil ba'ats. Iman terhadap hari kebangkitan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa huwa tasdiq bi ikhrajil mauta. Beriman terhadap hari kebangkitan adalah membenarkan, mempercayai, meyakini adanya ikhrajul mauta, bahwa manusia nanti akan dikeluarkan, dibangkitkan dari kubur mereka, sehingga dalam keadaan hidup setelah tadinya mati pada hari kiamat. Untuk apa? Lifaslil qadha bainahum. Untuk memutuskan perkara di antara mereka, wa mujazatuhum, dan juga demikian wa mujazatihim bi a'malihim, untuk membalas mereka berdasarkan amal mereka sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sunnahnya. Itulah hari kebangkitan. Saya tidak memaparkan penjelasan hari kebangkitan, beriman terhadap hari kebangkitan maksudnya secara terperinci, tidak menjelaskan secara terperinci. Mengapa? Karena memang di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ada penjelasan bab khususnya, sehingga agar tidak ada pengulangan maka akan diperinci penjelasannya pada bab khusus, yaitu tentang iman terhadap hari akhir. Sehingga di sini cukup penjelasan secara global bahwa yang disebut beriman terhadap hari akhir adalah meyakini nantinya manusia akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan amalannya, dan akan mendapatkan pembalasan sesuai dengan apa yang dikerjakan suatu di dunia. Dan semuanya itu bagaimana prosesi di akhirat telah dijelaskan oleh Rasulullah, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya, dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Kemudian yang berikutnya, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman terhadap takdir, baik perkara yang takdirkan itu baik maupun buruk. Jadi perkataan baik
dan buruk ini sifat dari peristiwa atau perkara yang ditakdirkan. Bukan sifat dan peristiwa, saya ulangi, bukan sifat dari perbuatan Allah mentakdirkan sesuatu. Karena perbuatan Allah dalam mentakdirkan sesuatu selalu baik, tidak mengenal buruk sedikit pun. Meskipun perkara yang takdirkan, peristiwa yang takdirkan itu buruk, tetapi perbuatan Allah mentakdirkan pasti baiknya dan selalu baiknya. Oleh karena itu khairihi wa syarrihi ini sifat dari peristiwa ataupun kejadian yang ditakdirkan. Perkara yang ditakdirkan. Apakah maksud beriman terhadap takdir? Jawabannya adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui takdir segala sesuatu dan waktu-waktunya sebelum terjadinya segala sesuatu tersebut. Berarti al-ilm. Di sini berarti al-ilm, ilmu. Ini menunjukkan cakupan dari beriman terhadap takdir. Kalimat ini menunjukkan cakupan beriman terhadap takdir, yaitu ilmu, al-ilm. Nomor pertama, cakupan pertama, sampai kalimat dari kalimat sini dari kalimat ini ya, dari kalimat ini sampai kalimat ini menunjukkan kandungan iman terhadap takdir, yaitu pertama al-ilm, ini pertama ilmu. Kemudian kedua, tsumma katabaha fil lauhil mahfuz. Kemudian Allah Ta'ala menulis takdir segala sesuatu tersebut di Allahul Mahfuz. Ini berarti yang kedua. Ini kedua. Apa kedua itu? Kedua adalah kitabah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah. Al-ilmu berarti Allah mengetahui segala sesuatu yang takdirkan sebelum terjadinya. Allah mengetahui segala sesuatu yang takdirkan dan waktu-waktunya sebelum terjadinya sesuatu yang takdirkan tersebut. Itulah al-ilm. Kemudian al-kitabah adalah Allah menulis takdir-takdir tersebut di Allahul Mahfuz. Dan yang ketiga, tsumma aujadaha bi qudratihi wa masyiatihi. Kemudian Allah Ta'ala mengadakannya, yaitu menciptakannya dengan kekuasaannya dan dengan kehendaknya pada waktu-waktu yang memang telah ditakdirkan. Sehingga yang ketiga di sini aujada adalah al-khalqu, penciptaan. Penciptaan. Al-ilmu, al-kitabah, al-khalqu, penciptaan. Dan yang keempat adalah al-masyiah, kehendak. Al-masyiah, kehendak. Inilah 4 cakupan beriman terhadap takdir. Bahwa Allah mengilmui segala sesuatu
sebelum terjadinya, dan Allah menulisnya dalam Alul Mahfuz, serta Allah menciptakannya apa yang Allah kehendaki untuk diciptakan. Al-khalqu, penciptaan, dan al-masyiah, kehendak. Dan segala sesuatu yang ada, padahal dulunya tidak ada, yaitu makhluk, baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk, maka itu semua bersumber kepada ilmunya, bersumber dari ilmunya dan takdirnya serta kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, ini pun juga beriman terhadap takdir ini juga disebutkan secara global. Mengapa? Karena nanti ada bab tersendiri. Ada bab tersendiri tentang takdir. Sehingga al-ijmal qabla tafsil. Global, penjelasannya terlebih dahulu sebelum diperinci. Ini adalah salah satu metode pengajaran An-Nabawi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tariqah, tata cara pengajaran, yaitu global sebelum terperinci. Di antara faedahnya adalah orang yang mempelajari sesuatu dengan metode pengajaran global sebelum terperinci, fokus terlebih dahulu pada inti, baru kemudian akan memperdalam insya Allah melalui perinciannya. Syarah ini adalah syarah yang global tentang rukun iman, dan insya Allah akan datang syarahnya secara terperinci di selanjutnya. Baik, di antara bentuk beriman kepada Allah, mulailah masuk kepada penjelasan tentang rukun iman pertama. Rukun iman pertama. Iman kepada Allah. Dan ini merupakan bagian bab besar dalam akidah wasitiyah yang terpanjang. Bab besar akidah wasitiyah yang terpanjang adalah al-iman billah. Al-iman billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sesungguhnya ini pun masih tergolong dalam muqaddimah kaidah-kaidah. Belum masuk pada perincian contoh-contoh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pembahasan terperinci nama ataupun sifat-sifat Allah. Sehingga apa yang akan kita pelajari ini pada alinea-alinea dari mulai halaman 13 ini masih sifatnya pengantar kaidah-kaidah dalam memahami iman kepada Allah, kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Baru setelah itu penjelasan terperinci contoh-contohnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Contoh-contohnya dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Ya,
Jadi 6 bab yang sudah saya sampaikan di muqaddimah bahwa akidah wasitiyah ini terdiri dari 6 bab besar jika kita ingin klasifikasikan. Ada 6 bab besar. Yang pertama muqaddimah, dan yang kedua iman kepada Allah. Yang ketiga iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ya. Kemudian yang keempat, apa itu? Iman terhadap takdir. Dan yang keenam adalah hakikat iman. Kemudian yang ketujuh, yang kelima ya, maaf, yang kelima ini, yang keenam adalah bab penutup. Bab penutup berupa ciri khas dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini 6 bab besar isi dari wasitiyah dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab muqaddimah. Yang ini di dalam kitab syarah ini diakhiri penjelasan tentang rukun iman secara global. Ini akhir dari bab pertama, muqaddimah. Baru setelah itu kita masuk dalam bab kedua, yaitu rukun iman pertama, al-iman billah, iman kepada Allah. Dan al-iman billah, bab yang kedua yang sedang yang akan kita pelajari ini hakikatnya terbagi menjadi dua. Muqaddimah atau pengantar berisi tentang apa? Kaidah. Mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah mengimani, beriman terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Nanti dalam penjelasannya juga ditambahkan nama Allah, nama dan sifat Allah. Insya Allah dalam penjelasannya nanti disampaikan tambahan nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua baru
contoh-contoh. Dalil tentang nama. Tentang nama ya, dan sifat. Wa minal imani billah, dan
Di antara bentuk beriman kepada Allah ini menunjukkan makna sebagian, yaitu min tab'idiyah. Min di sini min tab'idiyah yang menunjukkan makna sebagian. Maksudnya apa? Iman kepada Allah itu cakupannya banyak. Iman kepada Allah, sebagaimana kemarin pada pertemuan kemarin sebutkan, secara global cakupannya ada 4. Ini sebagian saja dari cakupan 4 itu. Oleh karena itu diungkapkan oleh penulis dengan kata min tab'idiyah. Dan di antara bentuk beriman kepada Allah adalah iman terhadap seluruh sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam kitabnya, dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sifati Allah dengannya. Saya ulangi. Dan di antara bentuk beriman kepada Allah adalah beriman terhadap seluruh, di sini seluruh sifat. Seluruh sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dalam kitabnya, dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sifati Allah dengan sifat tersebut juga, tentunya dalam as-sunnah. Inilah kandungan beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah. Iman terhadap seluruh sifat-sifat iman terhadap seluruh sifat Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun terdapat dalam Al-Hadis. Semua yang jelas-jelas ada dalilnya terkait dengan sifat-sifat Allah, maka wajib kita imani. Walaupun misalnya sepintas lalu akal manusia sulit menerima. Tetapi kalau dalilnya sahih, kalau jelas-jelas ada dalilnya yang sahih dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka wajib kita imani. Inilah makna al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menunjukkan sumber penetapan sifat-sifat Allah adalah Al-Quran, dan yang kedua menunjukkan sumber penetapan sifat-sifat Allah adalah Al-Hadis yang sahih. Dan faedah yang berikutnya adalah setiap sifat Allah yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih harus kita imani, wajib kita imani. Jadi nomor 1 menunjukkan sumber pertama, dan nomor 2 menunjukkan sumber kedua. Sumber pertama Al-Quran, dan sumber kedua adalah Al-Hadis. Adapun poin yang ketiga, ini poin yang ketiga,
Poin yang ketiga ini menunjukkan apa? Poin yang ketiga ini menunjukkan cara beriman terhadap sifat Allah yang benar. Bagaimana beriman terhadap sifat Allah yang benar? Diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat ini. Min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Tanpa tahrif, ta'dil, dan tanpa takyif dan tamthil. Tanpa tahrif, ta'dil, takyif, dan tamthil. Begitu hakikatnya. Artinya, cara beriman terhadap sifat Allah itu kalau bersih dari 4 penyakit. Kalau bersih dari 4 penyakit. Apa saja 4 penyakit? Dalam mengimani sifat Allah, yang pertama, tahrif. Yang kedua, ta'til, dan yang ketiga takyif, serta yang keempat tamtsil. Maka hindari 4 penyakit ini, niscaya Anda benar dalam mengimani sifat Allah. Kalau masih ada satu saja dari 4 penyakit ini, artinya masih belum benar keimanan seorang terhadap sifat Allah. Baik, itu sekilas penjelasan tentang matan tersebut. Sebelum kita baca kalimat-kalimat dari pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik, kita baca penjelasan. Setelah penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dasar-dasar yang wajib kita imani secara global, yaitu maksudnya kalimat ini maksudnya adalah rukun iman. Penjelasan tentang rukun iman, tapi secara global. Penjelasan tentang rukun iman secara global. Setelah penulis menyebutkan rukun iman yang 6 secara global, mulailah penulis menyebutkan penjelasan rukun iman tersebut secara terperinci. Global dulu dalam mukadimah tadi, langsung kemudian terperinci dalam bab yang kedua, yaitu bab besar al-iman billah. Dan penulis memulai menjelaskan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Ta'ala. Mengapa rukun iman yang 6 itu diawali dengan al-iman billah? Rahasianya karena memang rukun iman al-iman billah ini adalah dasar bagi seluruh rukun iman yang lain. Mengapa al-iman billah menempati rukun iman yang pertama? Karena memang al-iman billah menjadi dasar bagi seluruh rukun iman yang lainnya. Kita beriman kepada malaikat Allah, kita beriman kepada malaikat. Kalau ditanya malaikatnya siapa? Kembalinya kepada yang pertama, rukun iman yang pertama, yaitu malaikatnya Allah. Kita beriman terhadap kitab-kitab Allah. Kitabnya siapa? Kitab Allah, yaitu kembali pada rukun iman yang pertama. Dan juga demikian seterusnya. Utusan Allah, hari akhir, itu ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Juga demikian takdirnya siapa? Allah yang mentakdirkan. Baik. Maka pantas rukun iman yang pertama adalah rukun iman billah, al-iman billah.
Kemudian penulis menyebutkan sebagian perkara yang masuk dalam al-iman billah, yaitu beriman terhadap sifat-sifatnya, baik sumbernya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kalau dalam Al-Quran berarti yang mensifati itu adalah Allah, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalau sifat Allah itu disebutkan dalam As-Sunnah, berarti yang mensifati adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hakikatnya adalah Allah yang mensifati, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekedar menyampaikan dari pengutusnya, yaitu Allah. Nah, bagaimana bentuk beriman kepada sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkannya. Yang pertama, menetapkannya. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik yang ditetapkan itu lafadznya maupun maknanya. Menetapkan lafadz dan maknanya tanpa yaitu tanpa tahrif. Saya biarkan sesuai dengan istilah aslinya, karena sebentar lagi akan dijelaskan makna dari istilah-istilah tersebut. Tanpa mentahrif lafadznya, lafadz apa itu? Lafadz tentang sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Tanpa mentahrif lafadznya, itu maksudnya mentahrif lafadz tentang sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tanpa menolak maknanya, maksudnya apa? Tidak menolak makna sifat-sifat Allah. Dan tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan kita bersandar, saya ulangi, dan kita berpegang teguh pada penetapan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah saja. Tidak melampaui batasan Al-Quran dan Al-Hadis karena tauqifiyah sifatnya. Kalimat ini ini hakikatnya adalah penjelasan tentang kaidah tauqifiyah, bahwa menetapkan sifat-sifat Allah, demikian juga dengan nama-nama Allah, itu harus ada dasar dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah saja. Tidak boleh ditambah-tambahi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita berani menetapkannya yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah, kita berani menetapkannya. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Mencukupkan diri dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dasar dari Al-Quran dan Sunnah, itulah tauqifiyah. Tauqifiyah berarti sumber penetapan nama dan sifat Allah adalah hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar penetapan nama dan sifat Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. At-tahrif. Jadi sebelum kita beralih kepada penjelasan tahrif, cara beriman terhadap nama dan sifat Allah yang cara beriman terhadap sifat Allah yang benar, yaitu bersih dari tahrif, mari kita terlebih dahulu memahami bahwa
apa yang akan disampaikan oleh penulis ini hakikatnya penjelasan yang tergolong ringkas dan mudah difahami alhamdulillah bagi penuntut ilmu syar'i yang berada di tangga awal dalam pelajari ilmu tauhidul asma wa sifat. Karena di sana terdapat penjelasan tentang hal ini lebih rinci di tangga menuntut ilmu selanjutnya. Oleh karena itu, apa yang akan kita pelajari di sini sebetulnya baru sifatnya pengenalan dasar terkait dengan cara beriman kepada sifat-sifat Allah dengan benar. Oleh karena itu, jika nantinya didapatkan hal-hal yang iskal, yang sulit difahami terkait pemahaman tentang suatu ayat atau suatu hadis tentang sifat Allah, maka bisa jadi sebabnya karena belum mendapatkan pendasaran yang lebih dalam atau lebih luas dari apa yang disampaikan dalam kitab ini. Karena fungsi dari penjelasan ini, tadi saya sampaikan, bab kedua ini terbagi dua, pertama pengantar dan yang pengantar berupa kaidah, yang kedua adalah contoh-contoh dalil dalam rangka menerapkan kaidah. Berarti ini kita sedang berada pada pemahaman terhadap pendasaran dan kaidah untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Jadi fungsinya muqaddimah pengantar dalam bab kedua ini adalah agar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat Allah, tentang nama dan sifat Allah dengan baik, sehingga tidak terjatuh pada aliran sesat dalam masalah keyakinan terhadap nama dan sifat Allah. Maka perlu pemagaran, perlu pendasaran, perlu kaidah yang disebutkan dalam pengantar ini. Walaupun ini sifatnya baru sederhana atau sedikit. Baik, kita mulai. Bismillah. Wat-tahrifu. Adapun at-tahrif yaitu at-taghyiru wa imalatu syai' an wajhi. Merubah dan memalingkan sesuatu dari arah asalnya. Seperti misalnya dalam bahasa Arab dikatakan inharafa an kadza, dia telah berpaling, berubah arahnya dari arah awal ini. Dikatakan demikian idza mala, jika dia memang faktanya telah melenceng dari arah awalnya, telah berpaling dari asalnya, maka dia dikatakan telah, secara bahasa ya, telah mentahrif. Secara bahasa telah mentahrif, telah melenceng. Itu secara bahasa maknanya adalah memang merubah atau memalingkan sesuatu dari arah asalnya. Sekarang mari kita pelajari penjelasan at-tahrif secara istilah macam-macamnya. Secara istilah macam-macamnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin muncul di benak peserta, mengapa kita mempelajari teori-teori yang seperti ini dengan
rinci. Apakah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penjelasan tentang tahrif, takyif, tamfil, dan ta'til ini ada secara terperinci seperti ini, seperti yang kita sedang pelajari ini, apa ada? Jawabannya adalah bahwa sesungguhnya pada awal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada awalnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran akidah, pelajaran tauhid, termasuk tauhidul asma wa sifat, adalah sederhana dan mudah. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al ilmu nuqtatun katsarahal jahilun. Ilmu itu asalnya satu titik. Dibiarkan titik itu satu titik saja. Karena memang hanya diajarkan Al-Quran dan Sunnah ketika itu. Tidak ada ilmu-ilmu terperinci, usul fikih secara terperinci seperti sekarang, mustalahul hadis seperti terperinci seperti sekarang, dan seterusnya. Al-ilmu nuqtatun, ilmu pada asalnya satu titik, katsarahal jahilun, kemudian dijelaskan lebih terperinci macam-macamnya oleh para ulama sampai sekarang ini. Mengapa diperbanyak, menjadi banyak ilmu-ilmu itu? Karena diperbanyak adanya orang-orang yang jahilun, tidak memiliki ilmu. Semakin jauh dari masa an-nubuwah, masa kenabian, maka semakin banyak orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Sehingga semakin tertuntut ulama untuk memperinci penjelasan. Kalau dulu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, umat yang terbaik dari seluruh umat para rasul alaihi salatu wassalam, berdasarkan nas dari Al-Qur'an, kuntum khaira ummah, maka ini menunjukkan pengajaran akidah atau tauhid pada saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sederhana dan mudah. Apa buktinya? Sampai-sampai budak wanita mukminah dalam sebuah hadis, ketika ditanya, dites oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akidahnya, ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Sebuah pertanyaan yang kalau ditanyakan kepada profesor doktor zaman sekarang, bisa jadi jawabannya neko-neko, macam-macam. Allah ada di hatiku, Allah lebih dekat dengan daripada urat nadiku, menyatu dengan tubuhku, atau yang satunya mungkin Allah ada di mana-mana. Itu bisa jadi profesor doktornya seperti itu. Bagaimana lagi dengan orang awamnya? Di zaman sekarang tidak aman dari jawaban-jawaban yang menyelisihi fitrah, menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan menyelisih fitrah. Tetapi lihatlah budak wanita, yaitu sebuah lapisan masyarakat yang termasuk paling sulit untuk keluar rumah, kan? Namanya budak wanita lagi. Umpama mengaji keluar rumah termasuk yang paling sulit dibandingkan lapisan masyarakat yang lainnya yang status sosialnya bukan budak. Karena harus kerja, melayani majikannya dan seterusnya. Tapi dites dengan soal Aina Allah, di mana Allah, yang kalau ditanyakan pada orang sekarang mungkin banyak yang menjawab jawaban-jawaban yang nyeleneh. Ketika itu budak wanita dengan sederhananya, dengan mudahnya, tentu dengan taufik dari Allah Ta'ala menjawab fis sama, di atas. Ini menunjukkan berhasilnya pendidikan akidah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sederhana. Nggak ada syubhat-syubhat yang jelimet seperti sampai sekarang ini. Tetapi gara-gara banyak orang yang tidak paham, semakin jauh dari masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak orang yang tidak memiliki ilmu dan semakin banyak syubhat. Maka apa? Ulama merasa terpanggil untuk memahamkan ke masyarakat, membuat teori-teori, dirumuskan dari dalil-dalilnya. Oh, nggak boleh tahrif, oh, nggak boleh ta'til,
diambil dari dalil-dalilnya. Kenapa? Karena di sana mulai ada syubhat tentang tahrif, ahlu tahrif, kelompok sesat ahlu tahrif. Di sana ada kelompok sesat ahlu ta'til, ada ahlu tamthil, ada ahlu takyif. Supaya selamat masyarakat, ulama berpikir. Kalau begitu dibuatlah teori-teori untuk menyederhanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kaum muslimin kebanyakan kalau disodorkan, ini loh Al-Quran, mushaf Al-Quran 30 juz. Nggak ada terjemahannya, nggak ada tafsirnya, nggak ada apa. Ini kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari dan seterusnya. Cuman matan-matan hadis, dah pahami sendiri, cari sendiri tentang penjelasan rukun iman, tentang penjelasan syirik besar, tentang penjelasan syirik kecil, ciri khas yang membedakannya, tentang syirik dalam masalah takut itu bagaimana, yang takut yang nggak masuk syirik itu bagaimana, tentang sholat, pembatal-pembatalnya, fahami sendiri. Mampu? Masyarakat tidak mampu. Nah, oleh karena itu ulama merasa terpanggil untuk memagari akidah kaum muslimin, masyarakat awam, kebanyakan, agar tidak tercemar aliran-aliran yang sesat dalam memahami tentang sifat-sifat Allah. Ringkas kata, dulu memang nggak ada perincian seperti ini, teori-teori seperti ini di zaman Rasulullah SAW. Tetapi bukan berarti tidak terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Terkandung tapi tidak diperinci. Mengapa? Banyak orang yang para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang yang paling utama keilmuannya dan paling utama amalannya di antara seluruh para umat Rasulullah SAW. Di zaman sekarang lain, banyak orang yang tidak paham, banyak orang-orang yang jahil, banyak orang-orang yang terkena syubhat, banyak syubhat yang tersebar. Maka perlu dijelaskan, digamblangkan. Ya, sederhananya saja, contoh misalnya di zaman kita Al-Wasithiyah yang di zaman Ibnu Taimiyah mungkin tidak perlu disyarah karena sudah banyak yang pada faham. Di zaman kita perlu syarhu Al-Wasithiyah. Besok kita meninggal, anak turunan kita ketujuh, perlu syarhi Al-Wasithiyah. Meninggal lagi, turunan yang ketujuh lagi, syarhi Al-Wasithiyah. Begitu. Karena semakin banyak orang yang tidak paham misalnya. Sederhananya seperti itu. Baik. At-tahrif. Kita kembali kepada definisi at-tahrif. Tahrif secara bahasa tadi yaitu at-taghyiru, merubah, dan juga demikian al-imalah, yaitu memalingkan. Ini secara lughatan, ya. Ini definisi antum tambahkan secara etimologi bahasa lughatan. Ini tadi. Ini. Secara bahasa. Kemudian secara istilah, saya langsung membagi menjadi dua istilah. Definisi secara istilah untuk tahrif lafzi dan definisi secara istilah untuk tahrif makna. Kalau mau dikumpulkan dua definisi ini adalah sebagai berikut. Nah. Ya.
tahrif. Tahrif secara bahasa tadi at-taghyir, berubah. Dan memalingkan, imalah. Secara istilahan, secara istilah, terminologi, apakah makna tahrif itu? Silahkan ditulis dulu. Taghyiru al-fadhi nususil asma was sifat au ma'aniha an muradillah biha. Taghyiru al-fadhi nususil asma was sifat au ma'aniha an muradillahi biha. Yaitu merubah lafaz-lafaz tentang dalil, merubah lafaz-lafaz dalam dalil tentang nama dan sifat Allah, atau merubah makna dalil-dalil tersebut dari apa yang Allah kehendaki sebenarnya. Apa yang sebenarnya Allah kehendaki. Merubah lafaz dalil-dalil tentang nama dan sifat Allah, atau merubah makna dari dalil-dalil tersebut, atau merubah makna dalil-dalil tersebut dari apa yang sebenarnya Allah kehendaki. Atau dari makna yang benar yang Allah kehendaki. Dari dalil-dalil tersebut tentunya. Maka kita lihat di sini tahrif secara istilah itu sebetulnya cakupannya tahrif nama Allah dan tahrif sifat Allah. Menyelewengkan lafaz ataupun makna dari nama dan sifat Allah. Jadi pada asalnya tahrif itu cakupannya masuk pada nama Allah dan tahrif sifat Allah. Tahrif sifat Allah. Yang ditahrif apanya? Pada masing-masing ini, jadi yang ditahrif adalah apa? Saya ulangi, yang ditahrif adalah terkait dengan nama dan sifat Allah apanya? Yaitu lafaz maupun makna. Lafaz maupun makna. Dan tahrif itu didefinisikan secara istilah di sini apa? Merubah. Merubah lafaz ataupun makna nama Allah dan sifatnya dari makna sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Begitu. Tetapi coba kita lihat
di dalam akidah wasitiyah ini. Di dalam akidah wasitiyah ini. Dari mulai matan ini, ya. Dari mulai matan ini. Di antara bentuk beriman kepada Allah adalah iman terhadap seluruh sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam dalam kitabnya dan yang Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sifati dengannya tentunya dalam as-sunnah. Ini fokus kepada sifat Allah. Tidak disebutkan di sini nama Allah. Sehingga penjelasan-penjelasan di bawahnya oleh Syekh itu juga terkait dengan sifat Allah. Contoh-contohnya ini kan ayat tentang sifat Allah. Ini ayat tentang sifat Allah. Ayat tentang sifat Allah. Tarif makna pun juga tentang sifat Allah semua. Tidak ada tarif makna di nama di sini. Yang sesungguhnya tahrif itu mencakup nama, tahrif terhadap nama Allah dan tahrif terhadap sifat Allah. Sehingga definisi ini sebetulnya definisi tauhidul asma wa sifat. Tetapi difokuskan kepada sifat Allah. Apa alasannya? Difokuskan kepada sifat Allah. Pada asalnya adalah definisi tentang nama dan sifat Allah. Ini definisi, saya ulangi, definisi tentang tauhidul asma wa sifat, yaitu tauhid tentang nama dan sifat Allah. Jadi pada asalnya bukan beriman terhadap sifat Allah saja, tapi bukan beriman terhadap sifat Allah saja, tapi beriman terhadap seluruh nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan untuk Allah pada as-sunnah. Pada asalnya seperti itu. Tapi ini fokus, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fokus pada pembahasan sifat Allah. Mengapa? Setidaknya ada dua kemungkinan alasan. Yang pertama, bahwa pelanggaran terhadap sifat-sifat Allah, pelanggaran keyakinan terhadap sifat-sifat Allah ini lebih banyak daripada pelanggaran keyakinan terhadap nama-nama Allah. Maka itu yang lebih dibahas. Yang kedua, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, as-salafus saleh ketika mengatakan bab tentang sifat Allah itu maksudnya bab tentang nama Allah juga. Jadi ulama salafus saleh ketika dalam kitab-kitab akidah mereka membawakan bab tentang sifat Allah itu maksudnya adalah bab tentang nama Allah juga. Mengapa? Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Ini saya sampaikan agar tidak bingung ketika membaca kitab yang lain. Loh, mana tahrif kok? Di sini ada tahrif nama Allah. Sementara yang pernah saya pelajari dalam wasitiyah adalah tahrif terkait dengan sifat Allah saja. Bukan demikian, karena ini lebih fokus membahas tentang sifat Allah yang pada asalnya tahrif bisa masuk pada nama Allah, bisa juga masuk pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ikuti penjelasan Syekh setelah kita tahu tahrif, definisi tahrif secara menyeluruh, lalu kita perinci dari definisi secara menyeluruh tadi, kita bisa dapatkan faedah bahwa tahrif sifat Allah itu ada dua.
tahrif sifat Allah terkait dengan lafadznya dan tahrif sifat Allah terkait dengan maknanya. Tahrif kan merubah tadi. Merubah sifat Allah. Apanya yang dirubah? Lafadznya dalam dalil. Atau apanya yang dirubah? Maknanya dalam dalil. Seperti itu. Sehingga saya kemudian berinci dalam kitab ini. Tahrif ada dua. Tahrif lafzi dan tahrif makna. Tahrif lafzi dan tahrif makna. Tahrif lafadznya dan tahrif maknanya. Yang dirubah adalah lafadznya dalam nas, dan yang dirubah yang kedua adalah maknanya dalam nas. Baik, kita ikuti penjelasan saya. Tahriful lafzi, merubah lafadz. Lafadz tentang sifat Allah dalam dalil, begitu maksudnya, dirubah. Yaitu berpaling dari lafadz yang lafadz asalnya kepada lafadz selainnya. Bentuknya sebagai berikut. Cara merubahnya sebagai berikut. Jadi ini tentang cara merubah. Pertama, jadi jurusnya ahlul bid'ah ketika merubah lafadz lafadz sifat Allah dalam dalil. Yang pertama dengan cara menambah lafadz dalam dalil. Yang kedua, yang pertama menambah kata. Yang kedua menambah huruf. Yang ketiga menguranginya. Dan yang keempat merubah harokat. Jadi begitu beraninya mereka terhadap Al-Quran. Merubah lafadznya. Merubah lafadznya. Sebelum saya jelaskan apa sih tujuan mereka kok sampai berani seperti itu? Tujuan mereka merubah lafadz ini apa? Sebetulnya tujuannya adalah merubah makna. Agar maknanya sesuai dengan aliran yang mereka yakini. Aliran akidah, keyakinan mereka. Sehingga tahrif lafadz dan tahrif makna itu ketemu pada titik temu yang sama. Sama-sama yang ingin dirubah maknanya. Cuman kalau yang pertama itu pakai cara muter dulu, lafadznya dirubah, baru kemudian maknanya otomatis berubah. Kalau yang kedua ini tanpa sibuk-sibuk memelesetkan lafadznya, langsung maknanya dirubah. Seperti itu. Jadi tahrif ini sebetulnya bahasa bebasnya ya main plesetan, memelintir dalil. Tahrif itu merubah, tapi kalau bahasa bebasnya yang mungkin lebih akrab di telinga kita, memelintir dalil. Baik yang dipelintir lafadznya maupun yang dipelintir adalah maknanya. Meskipun yang dipelintir lafadznya sebetulnya tujuannya, targetnya adalah maknanya yang dirubah agar sesuai dengan keyakinan sesat mereka. Kaqauli ahli dhalal, seperti pendapatnya orang yang sesat dalam memahami firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu al-Arshistawa, yang maha pengasih berada di atas ars. Mestinya begitu maknanya. Nanti ada bab tersendiri bahwa mengartikan bersemayam di atas ars ini sebuah pengertian yang perlu ditinjau ulang. Nanti akan saya sebutkan alasan-alasan ilmiahnya, baik dari bahasa sumber Arab maupun bahasa sasaran, bahasa hasil penerjemahan yaitu bahasa Indonesia. Dan saya sudah menyusun artikel sederhana, beberapa seri tentang menyoal
penerjemahan istiwa dengan bersemayam di dalam kajian tauhid.com. Insyaallah nanti dalam babnya akan kami jelaskan. Nah, istawa di sini dirubah oleh ahlul bid'ah dengan menambahkan satu huruf. Ini lam di sini. Satu huruf lam di sini. Jadi begitu berani mereka merubah, menambahkan huruf lam di sini. Istaula. Mestinya istawa, setelah wawu ditambahkan lam jadi istaula. Mereka menambah satu huruf dalam ayat tersebut. Itu contoh pertama. Menambah huruf. Contoh kedua. Seperti ucapan mereka ketika memahami ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wajah Rabbuk, dan Robmu datang. Nah, ditambahkan lafadznya agar maknanya berubah. Apa itu? Yaitu wajah amru Rabbik, tambah kata amr. Bukan huruf saja, sampai pada kata-kata, dari beberapa huruf. Sehingga maknanya yang datang bukan Allah sendiri. Berarti kan sebetulnya hakikatnya menolak penetapan sifat datang bagi Allah. Bukan Allah yang datang dalam ayat ini. Lalu apanya? Perintahnya yang datang. Begitu. Seperti ini tadi juga begitu. Mereka mengingkari Allah berada di atas ars dalam ayat ini, yang terkandung dalam ayat ini. Lalu apa? Istawa diartikan istaula, menguasai. Memang dulunya sebelum diciptakan sebelumnya Allah Ta'ala tidak menguasai al-ars. Lalu dikuasai siapa? Nanti ada bantahan-bantahannya dalam bab tentang al-istiwa al-arsh. Baik. Berikutnya, contoh yang ketiga. Ini contoh ketiga. Apa contoh ketiga itu? Yaitu merubah harokat. Wa kallamallahu Musa taklima, dinasobkan lafzul jalalah, yaitu kata Allah. Wa kallamallaha Musa taklima. Berarti yang berbicara Nabi Musa alaihissalam, bukan Allah yang berfirman. Jadi menolak firman Allah, menolak Allah berfirman. Nah, ini ada ayatnya, ini kan ha, bukan hu. Ya, yang objek adalah Allah, yang subjeknya adalah Nabi Musa alaihissalam. Semuanya ini agar keyakinan mereka Allah tidak berfirman, keyakinan mereka Allah tidak datang, keyakinan mereka Allah tidak berada di atas ars, itu terlegitimasi, tersahkan, itu menurut mereka, versi mereka, dengan cara melesetkan ini, melintir lafadz dalil. Tetapi tahrif lafzi ini, tahrif yang mudah diketahui oleh orang awam. Alhamdulillah, orang awam walaupun tidak tahu tafsir Al-Quran, walaupun tidak tahu kaidah-kaidah di dalam penetapan nama dan sifat Allah dalam Al-Quran, tapi banyak yang hafal Al-Quran. Jadi kalau dipelesetkan lafadznya langsung diprotes. Paling mudah diketahui kesesatannya adalah ketika mereka berani melesetkan lafadznya, memelintir lafadznya, lafadz dalam dalil Al-Quran. Oleh karena itu, yang perhatian mereka yang terbesar justru ke ini. Perhatian mereka terbesar adalah kepada tahriful makna. Apa tahriful makna? Yaitu berpaling dari makna yang sebenarnya dan hakikat yang sebenarnya, dan memberi makna memberi makna lafadz
dalam dalil, sifat dalam dalil dengan makna lafaz yang lainnya. Yaitu maksudnya tahrif makna ini adalah merubah makna nas yang benar menjadi makna selainnya dengan tidak merubah lafadznya. Merubah makna nas yang benar menjadi makna selainnya yang tidak dikehendaki oleh Allah, tetapi mereka menetapkan lafadznya. Contoh misalnya, dalam Al-Quran ada penetapan sifat ar-rahmah bagi Allah, kasih sayang Allah. Mereka menolak. Ditetapkan kasih sayang untuk Allah. Lalu ini ayat-ayat yang lafadznya ada kasih sayang Allah, mau kamu fahami bagaimana? Oh, itu tafsirannya begini. Iradatul in'am, merahmati maksudnya Allah menghendaki memberi nikmat. Itu contoh pertama. Contoh kedua, marah. Dalam dalil ada penetapan sifat marah bagi Allah. Tapi di antara al-bidah menolak adanya sifat marah bagi Allah. Lalu dalil yang di dalamnya terdapat penyebutan marah itu bagaimana? Mereka pelesetkan maknanya, oh maksudnya iradatul intiqam, kehendak untuk menyiksa. Begitu. Coba diperhatikan kata ini baik-baik. Setiap mereka menafsirkan tafsiran ala mereka, tafsiran batil ala mereka, setiap mereka melesetkan makna, ngotak-ngatik makna, dan melintir makna ayat Al-Quran tentang sifat Allah yang mereka tidak setujui, itu diantara ahlul bid'ah ada yang selalu menampakkan kata irodah ini, irodah itu, dan kata-kata yang lainnya. Mengapa demikian? Karena kelompok yang menolak sifat-sifat Allah itu ada yang jenis penolakannya hanya sebagian. Sebagian sifat Allah mereka tetapkan dan sebagian mereka tolak. Harusnya sebagai seorang yang beriman kepada sifat-sifat Allah ya seluruh, tadi makanya kan tadi pendasarannya apa? Beriman kepada seluruh sifat-sifat, bukan sebagian sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi al-bid'ah ada yang mengimani sebagian sifat-sifat Allah tapi menolak sebagian sifat-sifat Allah yang lain. Nah, untuk sebagian sifat-sifat Allah yang yang al-bid'ah ini tolak, dipelintir maknanya, dipelesetkan maknanya. Cara melesetkannya bagaimana? Dipaksakan tafsirannya kepada apa? Kepada sifat-sifat Allah yang mereka tetapkan. Di antara sifat Allah yang mereka tetapkan adalah sifat al-iradah, kehendak. Jadi seluruh sifat-sifat yang mereka tolak dipaksakan untuk kehendak ini. Karena memang mereka hanya menetapkan beberapa sifat saja, di antaranya kehendak. Kehendak ini atau yang lainnya. Selain kehendak dari beberapa sifat Allah yang mereka tetapkan. Jadi sungguh sangat sengsara kehidupan hati ahlul bid'ah. Karena setiap ketemu ayat, kan itu kalau kita baca ayat Al-Quran, hampir setiap kita mengakhiri ayat Al-Quran, hampir selalu ditutup dengan penyebutan nama ataupun sifat Allah di akhir-akhir ayat Al-Quran. Maka mereka sibuk kebingungan kalau baca mushaf Al-Quran itu, bayangan saya mereka itu kan sibuk kebingungan untuk melesetkan maknanya. Karena nggak sesuai dengan batinnya. Sehingga pusing sendiri. Bisa gila mereka itu.
Karena sedikit-sedikit berpikir apa plesetannya, sedikit-sedikit berpikir apa tafsiran menurut mereka agar sesuai dengan keyakinan batin mereka. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah enak sekali. Asal ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, sudah sami'na wa amanna bih. Kami mendengar dan kami mengimaninya. Tanpa tahrif, tanpa ta'dil, tanpa takyif, tanpa tamthil. Tanpa meleset-melesetkan lafadznya, tanpa meleset-melesetkan maknanya. Apa susahnya? Misalkan ditetapkan Allah memiliki sifat kasih sayang. Mereka menolak karena itu kan sifat lemah kayak manusia saja. Allah tetapkan memiliki sifat kasih sayang. Kita katakan kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Sudah selesai. Kasih sayang Allah sesuai dengan ketuhanannya, kasih sayang makhluk sesuai dengan kemakhlukannya. Selesai. Sesama makhluk saja kasih sayang juga berbeda-beda. Kasih sayang manusia berbeda dengan kasih sayang kera. Mengapa mereka tidak tersinggung ketika ditetapkan kamu memiliki kasih sayang enggak? Iya, harusnya kamu tersinggung, wahai ahlu tahrif, karena kera juga punya kasih sayang. Gitu. Harusnya kamu tersinggung, kamu menyamakan saya dengan kera. Begitu. Karena mereka ketika ditetapkan sifat ar-rahmah, mereka berlari darinya karena alasannya berarti kan menyamakan Allah dengan manusia. Manusia juga punya sifat kasih sayang. Seperti itu. Jadi mereka nggak logis. Ahlussunnah wal Jamaah enak. Dalam dalil tetapkan sifat tangan bagi Allah, sudah kita yakini Allah memiliki tangan sesuai dengan ketuhanannya, sesuai dengan keagungannya. Manusia memiliki tangan, iya kita tetapkan juga, tetapi sesuai dengan kemanusiaannya. Sesuai dengan kemanusiaannya. Kera memiliki tangan sesuai dengan kebinatangannya. Selesai, nggak pakai bingung-bingung. Seperti bingungnya ahlul bid'ah ini. Jadi resah, galau, goncang dalam kehidupan kesehariannya. Baca Al-Quran yang itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, bahkan hampir setiap ayat ada penyebutan nama ataupun sifat Allah. Ini mereka justru baca Al-Quran bukan mendapatkan ketenangan, justru kegalauan. Karena sibuk pikirannya meleset-melesetkan makna dari banyak ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Iya. Itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini memulai pas saatnya memulai ta'til daripada terputus. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Ya, ini kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.